Halo semuanya, yuk ikutin aku ke kampus Universitas Tikubang Semarang yang berada di Kendeng ya. Yuk ikutin terus. Universitas Tikubang Unisbang Semarang adalah salah satu kampus swasta yang berada di Semarang berbasis entrepreneurship. Di Universitas Tikubang terdapat berbagai fakultas dan program studi unggulan. Salah satu fakultas unggulan adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini terdapat beberapa jenjang pendidikan, yaitu strata 1, magister, dan pendidikan profesi. Pada tingkat strata 1, magister, dan pendidikan profesi. Pada tingkat strata 1 terdapat program studi S1 akuntansi dan S1 manajemen. Pada tingkat magister terdapat program studi S2 manajemen dan pendidikan profesi. Terdapat pula program studi akuntansi. Keunggulan lainnya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yaitu seluruh program studinya sudah mendapatkan akreditasi A. Yuk bergabung ke Unisbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang standar audit SA560 dan SA570 dengan mata kuliah audit 2 dosen pengampu Bapak Arif Himawan Winugroho SE AK MM CA CPA. Perkenalkan, nama saya Sevia Kumalasari dengan NIM 1905520015 kelas A1 akuntansi dengan prodi S1 akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu SA560, yaitu peristiwa kemudian. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini peristiwa kemudian itu terdapat pendahuluan yang berisikan tentang ruang lingkup, peristiwa kemudian, tanggal efektif, dengan tujuan, definisi, ketentuan, materi penerapan, dan penjelasan lainnya. Peristiwa kemudian sendiri yaitu peristiwa kemudian, peristiwa yang penting terjadi setelah tanggal BS tetapi belum tanggal laporan auditor. SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian sendiri itu biasanya mengidentifikasi dua jenis, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Biasanya itu tanggal SA ini berlaku efektif untuk audit yang dimulai pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi kerangka pelaporan keuangan tersebut terdapat dua jenis. Nah, di sini ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan
Yang B, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, tujuan SA560 sendiri itu apa? Tujuannya yaitu 1. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal auditor laporannya membutuhkan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan adalah tercermin dengan tepat dalam laporan keuangan. Yang kedua, tanggapi dengan tepat untuk fakta bahwa menjadi dikenal untuk itu, auditor setelah tanggal auditor melaporkan bahwa apakah mereka telah diketahui auditor saat itu mungkin telah menyebabkan auditor mengubah auditor melaporkan. Nah, tujuannya sendiri itu biasanya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan mengubah laporan auditnya. Terus lanjut, di sini ada fakta yang diketahui setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum LK di laporan keuangan dikeluarkan. Nah, yang pertama itu bahas dengan manajemen. Kenapa bahas dengan manajemen? Karena kalau kita tidak membahas terlebih dahulu kepada manajemen, jika tidak relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian, tentukan apakah laporan keuangan perlu amandemen, menentukan apakah keuangan tersebut memerlukan perubahan, dan jika demikian. Yang ketiga, tanyakan bagaimana manajemen bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut. Meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam melakukan laporan keuangan. Next. Nah, di sini ada jika manajemen memperbaiki laporan keuangan, yaitu 1. Memeriksa amandemen. Yang kedua, memberikan laporan auditor baru tentang laporan keuangan yang diubah. Nah, maksud tersebut adalah memperluas prosedur audit yang disebutkan pada tanggal laporan auditor baru. Nah, terus kemudian menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru jika tidak diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Nah, terus kemudian di sini ada manajemen tidak berubah kemudian. Jika laporan belum diberikan kepada entitas, ubah opini, atau jika laporan sudah disediakan, menceritakan manajemen tidak untuk menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga jika manajemen masalah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah ketergantungan di laporan auditor. Nah, next. Di sini ada fakta yang diketahui oleh laporan keuangan diterbitkan. Sama, membahas terlebih dahulu dengan manajemen, bagaimana persetujuan oleh manajemen. Yang kedua, tentukan apakah laporan keuangan perlu amandemen. Terus ketiga, menanyakan bagaimana manajemen bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini ada lanjutannya, yaitu jika pengelolaan memperbaiki laporan keuangan.
perluas prosedur audit untuk amandemen. Yang kedua, tinjau langkah-langkah yang diambil oleh manajemen untuk memberitahu orang lain tentang amandemen. Yang ketiga, memberikan laporan auditor baru tentang laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, manajemen tidak mengubah laporan keuangan kemudian. Mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah ketergantungan pada laporan auditor. Manajemen tidak berubah kemudian. Di sini terdapat dua, yaitu jika laporan belum diberikan kepada entitas, ubah opini, atau jika laporan sudah disediakan, menceritakan manajemen tidak untuk menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga. Jika manajemen masalah, mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah ketergantungan di laporan auditor. Di sini kita akan membahas SA 570, yaitu tentang asumsi kelangsungan usaha. Apa itu asumsi kelangsungan usaha? Kelangsungan usaha adalah suatu asumsi akuntansi fundamental going concern dari entitas yang tidak memiliki kebutuhan atau niat untuk melikuidasi bisnis. Nah, di sini kita membahas tentang 570, yaitu kelangsungan usaha, yang pada ini mengatur pada tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini juga terdapat beberapa tujuan kelangsungan usaha, yaitu terdapat dua: untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang kesesuaian asumsi kelangsungan usaha. Yang kedua, untuk menyimpulkan apakah ada ketidakpastian material dan untuk menentukan implikasi terhadap laporan auditor. Maka, yang pertama haruslah memperoleh bukti dulu yang cukup untuk melakukan asumsi kelangsungan usaha. Yang kemudian selanjutnya untuk menyimpulkan apakah ada kepastian dan bagaimana menentukan implikasi terhadap laporan auditor. Nah, di sini ada indikator yang mempertanyakan kelangsungan usaha, yaitu mendapatkan 3 indikator, yaitu indikator keuangan, indikator operasi, terdapat indikator lainnya. Di sini terdapat indikator keuangan yang berisikan tentang rasio keuangan utama yang merugikan, yang kedua, kerugian operasional yang substansial, yang ketiga, arus kas negatif yang substansial dari operasi, yang keempat, penghentian dividen, yang kelima, ketidakmampuan membayar kreditor tepat waktu, yang kelima, kesulitan dalam mematuhi ketentuan perjanjian pinjaman. Kemudian, di sini juga ada indikator operasi, yaitu kehilangan KMB, kemudian kerugian dari sebuah utama pasar, waralaba, lisensi atau pemasok. Yang ketiga, kesulitan kerja. Jadi indikator operasi ini lebih ke susah mencari lapangan pekerjaan. Terus kerugian waralaba, utama lisensi atau pemasok. Kemudian ada indikator lainnya, yaitu ketidakpatuhan dengan undang-undang, ketentuan. Kedua, kasus hukum yang menunggu keputusan yang dapat menimbulkan tanggung jawab besar. Yang ketiga, perubahan di undang-undang atau kebijakan pemerintah signifikan indikasi tersebut dapat dikurangi atau diturunkan oleh faktor-faktor lainnya. Nah, di sini ada prosedur audit tahap
kita rencanakan terlebih dahulu. Kemudian review kepatuhan dengan hutang. Kita harus mereview hutang-hutang sebelumnya. Yang ketiga, arus kas yang dianggarkan. Kemudian notulen rapat. Yang terakhir, kelayakan rencana pemulihan klien. Nah, selanjutnya prosedur penilaian resiko dan aktivitas. Nah, di sini ketika melakukan prosedur penilaian risiko, maka auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, auditor juga harus menentukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian secara individual maupun secara kolektif. Dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Nah, bagaimana tanggung jawab auditor sendiri itu sebenarnya seperti apa? Tanggung jawab auditor sendiri itu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagaimana manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, selanjutnya jika belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen berbasis penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan meminta keterangan kepada manajemen kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif. Dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi auditor itu harus benar-benar mendiskusikan dengan manajemen bagaimana kelangsungan usahanya, itu meminta keterangan kepada manajemen dengan kondisi baik secara individual atau secara kolektif. Nah, di sini ada periode setelah penilaian manajemen. Auditor itu harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, selanjutnya yaitu prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Mengevaluasi rencana manajemen
di masa depan berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi, dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Kemudian, entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas. Nah, di sini, jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam pengevaluasian rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Maka, auditor harus mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut. Terus kemudian menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perkiraan tersebut. Kemudian mempertimbangkan setiap fakta atau konfirmasi. Nah, di sini mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Terus kemudian meminta representasi tertulis dari manajemen. Meminta representasi tertulis dari manajemen jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Next, di sini ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Nah, di sini auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan, yaitu menjelaskan peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, menjelaskannya itu secara memadai peristiwa. Peristiwa itu kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Kemudian mengungkapkan bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, di sini diungkapkan secara jelas bahwa ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Kesimpulan audit dan pelaporan. Nah, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, audit harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikan dampak potensial dan kemungkinan terjadinya adalah 1.
dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Next. Di sini ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Nah, ketidaktepatan itu bagaimana? Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat. Maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen juga untuk memperluas penilaian. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaian, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasi terhadap laporan auditor. Terdapat juga komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu bagaimana tanggung jawab tata kelola tersebut, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material, kemudian apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, bagaimana komunikasi yang baik bertanggung jawab atas tata kelolanya? Yaitu ini satu, komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material, kemudian apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kemudian kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Jadi di situ apakah peristiwa tersebut itu ketidakpastian material itu harus tetap kondisinya tetap baik. Jadi kita harus memperhatikan peristiwa itu dan ketidakpastian itu. Kemudian kita bahas penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Nah, jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut kemungkinan terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha. Terus maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan pada paragraf 16 yang mempertimbangkan pengaruh terhadap kesimpulan auditor keberadaan suatu ketidakpastian material. Kemudian di sini juga tidak selalu suatu daftar lengkap satu atau lebih unsur-unsur yang menandakan suatu ketidakpastian material, yaitu keuangan. Pertama, keuangan itu terdapat posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Kemudian, pinjaman dengan waktu yang pengembaliannya tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang direalistis atas pembaruan atau pelunasan. Kemudian terdapat indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Kemudian ada arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Kemudian ada
rasio keuangan utama yang buruk, kemudian ada kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Kemudian terdapat operasi juga. Operasi itu yang terdiri dari hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Kemudian ada hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok lainnya. Kemudian ada kesulitan tenaga kerja. Terus yang lain-lain, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya. Kemudian pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi buruk, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan kondisinya atau operasinya. Kemudian ada juga tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi, karena auditor itu untuk merevisi penilaian resiko auditor, memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang memengaruhi penilaian risiko auditor. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian juga ada pengevaluasian atas penilaian manajemen. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Kemudian terdapat juga periode setelah penilaian manajemen. Periode ini auditor harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang tidak diketahui atau diketahui baik terjadwal maupun yang tidak terjadwal, ataupun kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian terdapat ilustrasi tentang relevan bila suatu opini tidak wajar dinyatakan. Perjanjian pendanaan perusahaan sudah jatuh tempo dan jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal 30 Desember 2020. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan penggantian dan sedang mempertimbangkan untuk menyatakan failit. Peristiwa tersebut mengindikasikan adanya suatu kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak mengungkapkan fakta tersebut. Opini tidak wajar menurut pendapat kami karena tidak diungkapkan informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar.
Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2020 sehingga kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sedikit motivasi untuk yang menonton dan untuk teman-teman semuanya. Saya mempunyai kata mutiara, yaitu pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Kita harus mempunyai rasa berpikir, rasa percaya, rasa mimpi, dan rasa tantangan. Kenapa? Karena kita harus memikirkan terlebih dahulu masa depan. Kita harus berpikir secara jernih. Kemudian percayalah. Percaya itu wajib, dan semua itu harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian mimpikanlah. Mimpikan setinggi-tingginya keinginan kalian. Kemudian tantanglah. Tantanglah itu kita harus mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi sesulit apapun itu yang kalian impikan, kalian harus menantang dan harus mewujudkan semua itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya, membimbing saya selama ini. Bila saya mempunyai salah kata dan tingkah laku dan banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.